Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke teman-teman, aktivitasku seperti biasa udah di pasar tradisional Pematang Siantar Paluasan. Nah teman-teman, minggu kali ini minggu pertama di bulan Februari dan kehabisan stok belanja mingguan di rumah, jadi aku berangkat langsung ke pasar karena udah aku cek seluruh isi di dalam rumah. Ada beberapa seperti ikan itu udah habis, tetapi seperti tomat, bawang merah, bawang putih. Nah, itu ada sedikit-sedikit lagi ya, teman-teman. Jadi tinggal menambah sedikit-sedikit untuk belanja di pasar. Untuk minggu kali ini kebutuhan pokok, bahan yang harga tinggi itu masih tetap dimenangkan si merah, cabai kecil, dan untuk harga cabai merah di daerahku seperempat 14.000, sekiloannya itu 56.000, nggak turun dan nggak naik juga. Jadi masih tetap sama di minggu yang lalu. Sedikit cerita ya teman-teman, aku beli ayam untuk minggu ini dapatnya sekilo 30.000, tetapi aku tuh belinya di dalam. Kalau misalnya di luar itu harganya 27. Nah, lumayan 3.000 ya untuk per kiloannya teman-teman. Dan itu benar-benar agak sedikit kecewa, sedikit nyesek gitu. Nggak biasanya kalau aku tuh belanja beli ayam selalunya di luar, tetapi kali ini untuk di dalam ya. Mungkin rezeki si abang tukang jual ayamnya. Sedikit cerita ya teman-teman, ada teman aku cerita katanya beli cabai itu harganya 16.000 dan aku dapatnya 14.000. Nah, aku di sini dapat ayam itu harga 30 dan teman tadi dapatnya 27.000. Nah, itu kadang-kadang begitu ya teman-teman kalau udah saling bercerita sesama ibu rumah tangga. Nah, keseimbangan harga itu tetap ada dan sama-sama belanja di perluasan juga, tetapi bisa kita arahnya dapat yang berbeda-beda dan mungkin itu rezeki si tukang penjualannya masing-masing ya teman-teman, dan juga rezeki kita masing-masing juga ketika kita udah mengeluarkan sesuatu uang itu kemana yang harus kita belanjakan. There's not much to do. Dan tidak terasa ya teman-teman, udah sampai tiba di rumah, langsung aku bongkar-bongkar belanjaan, mencuci ikan pertama dulu di sungai. Inilah keadaan sungaiku lagi kotor ya teman-teman, walaupun kotor aku tetap juga menggunakannya karena udah terbiasa untuk menggunakan air sungai, lalu nanti dicuci ulang menggunakan air bersih di rumah. Untuk total belanja mingguan hematku kali ini 190 ya teman-teman. Apa aja ikutin terus, jangan di skip-skip. Oke, pertama-tama ini aku beli bawang merah seperempat 6.000, tomat tinggal menambah sedikit karena minggu lalu masih ada, itu harganya 2.000, sekilo harga tomat 5.000 di daerahku ya teman-teman. Dan untuk seperti cabai merah seperempat 14.000, dan ini ada buncis, wortel, ada sawi putih dan bunga kol ya teman-teman, itu totalnya 6.000 ya teman-teman, ini satu tempat. Oh iya, untuk harga wortel lumayan naik ya teman-teman. Biasanya sekilo itu di daerahku 8.000, 6.000, tetapi minggu-minggu ini harga wortel itu 15.000. Dan lanjut ini ada timun sekilo 4.000, masih muda-muda ya teman-teman. Ini kesukaan Pak suami. Jadi kalau sayur-sayur itu kurang ya teman-teman. Jadi kesukaannya itu lalapan. Dan lanjut buah-buahan yang kupilih kali ini, kepengen buah nenas. Ya mudah-mudahan yang nenas kali ini manis. Aku belum pernah dapat nanas itu yang manis ya teman-teman, selalu gagal ya. Dan mungkin untuk teman-teman ada pernah dapat nanas manis nggak kalau belanja di pasar? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan lanjut ya teman-teman, untuk hewani proteinnya pertama-tama aku beli ikan bulan itu sekilo 25.000, jadi aku beli 15.000. Kemudian ayam 30.000 sekilo, ada ikan gembung aso-aso setengah kilo 14, ada ikan bawal setengah kilo 20.000, ada itu kerang ya teman-teman, itu kerang batu itu sekilo 5.000. Memang halus-halus ya teman-teman, kecil tetapi padat isinya, aku suka dibanding dengan yang lebar-lebar tetapi rasanya aku kurang suka gitu. Dan lanjut ini ada gula merah seperempat 4.000, dan tidak ketinggalan ikan asin aku beli secukupnya itu 10.000.
kemudian ada tempe 2 batang itu 5.000. Dan tidak ketinggalan ya teman-teman, aku tadi beli telur 10 butir 16.000, telur bebek 4 butir 11.000, jadi totalnya 27.000. Nah, ini dia untuk total keseluruhan belanja mingguanku 190.000 untuk 1 minggu, dan ini akan berulang terus ya teman-teman. Jadi ketika untuk belanja itu aku selalu belanjaku seperti itu, dan selalu membawa uang sesuai dengan budget-budget yang harus ku bawa. Dan misalnya ada sedikit untuk menambah, itu paling tidak itu 50.000 ya teman-teman. Jadi tidak double untuk membawa budget-budget ketika belanja, maupun belanja bulanan ataupun belanja pasar tradisional, belanja mingguan. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Selanjutnya teman-teman, di sini udah selesai bongkar belanjaan, aku langsung foodpred seperti biasa. Untuk tips penyimpanan yang efektif itu selalu wadah-wadah dialasi tisu. Dan ini ada beberapa seperti sayur pahit, ada yang masih segar ya teman-teman, padahal udah seminggu masih tetap awet kehijauannya karena aku selalu menggunakan tisu untuk menyimpan sayur. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk sudah selesai belanja, meal plan yang kulakukan karena ada seperti ikan asin, biasanya itu di sambal luar. Nah, itu ditambah lagi sayur pahit itu di bening aja, itu udah enak dan nikmat ya teman-teman. Kemudian untuk anak-anak biasanya aku ngesop, ada wortel, ada bunga kol. Nah, itu ada beberapa yang harus ku masak ya teman-teman, itu untuk buah hati. Kemudian seperti sayur yang lainnya, sayur putih biasanya aku sukanya di santan putih ya teman-teman, jadi lebih enak dan itu kesukaan juga anak-anak. Dan kemudian untuk ikan-ikan ada sedikit ayam, itu kadang ada di semur, kemudian di gulai. Dan untuk ikan biasanya aku selalunya digoreng ya teman-teman. Dan kemarin aku pernah ngepepes ikan ya teman-teman, jadi itu sedikit gagal, jadi karena bumbunya bumbu beli, bumbu yang jadi. Dan aku akan mencobanya kembali untuk mempepes ikan dengan menggunakan bumbu sendiri, dengan melihat menu-menu teman-teman yang bisa direkomendasi ya I teman-teman. know what I need and that ain't changing. Minggu ini aku nggak beli cabai rawit karena minggu yang lalu masih ada. Aku beli 1 on dan sampai sekarang pun masih ada. Untuk penggunaan cabai merah, walaupun mahal, kita tetap juga untuk membeli dan mengkonsumsinya ya teman-teman. Dan untuk cara penggunaannya, aku di sini menambahkan sedikit cabai rawit dan cabai merah itu. Nah, itu supaya lebih ada sedikit pedasnya, jadi nggak terlalu banyak untuk menggunakan cabai merah. Kemudian untuk minggu ini juga aku nggak beli bawang putih, minggu lalu masih ada. Penggunaan bawang putih seperempat di aku itu 2 minggu ya teman-teman. Kalau bawang merah seperempatnya itu seminggu, dan itu selalu rutinitas setiap minggu yang aku lakukan untuk pemakaian bahan-bahan. Dan untuk sayur-sayuran, ikan itu wajib ya teman-teman, tetap habis. Dan selalunya itu kalau misalnya ada sedikit lagi cabai merah, tomatnya cadangannya itu aku selalunya telur atau mungkin tempe, tahu, beli di lingkungan daerahku karena ada beberapa orang yang jualan seperti tempe dan tahu itu, jadi tidak terlalu jauh-jauh untuk beli, sama kok harganya di pasar dan untuk di tempat teman yang dekat lingkunganku ini yang jual tempe dan tahu. Oke teman-teman, tidak terasa udah selesai aku masukkan untuk bahan-bahan belanjaanku itu ke dalam kulkas. Aku lanjut lagi rutinitas untuk mencuci pakaian. Dan ketepatan aku pakaian ini lumayan cukup banyak ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa selimut yang harus kucuci karena udah waktunya untuk mencuci selimut. Udah mau mendekati puasa ya teman-teman, jadi benar-benar semua itu harus dibongkar-bongkar apa yang harus dibongkar. There's not much to do when all I can. Dan tidak terasa tinggal menghitung beberapa minggu lagi udah mau bulan puasa, menyambut
beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan banyak persiapan yang harus kita siapkan. Dari pertama itu perencanaan keuangan, kesehatan mental, dan itu perlu dijaga dan benar-benar dipersiapkan dari bulan ini atau mungkin bulan yang lalu ada teman-teman yang udah persiapkan. Mau kata terlambat ataupun cepat itu adalah niat yang benar-benar harus kita persiapkan ya teman-teman. Itu semua ada jalannya masing-masing. Oke teman-teman, aku di sini nyucinya tidak sendirian dan ditemani sama nenek yang sekitaran 84 tahun untuk usianya dan masih kuat untuk menyuci. Kemudian untuk air di sini kembali lagi bersih ya teman-teman. Jadi sebentar aja kotor, kembali lagi untuk bersih. Dan tidak terasa teman-teman itu belanja mingguan hematku 100 ribuan untuk minggu pertama di bulan Februari. Aku belanjanya selalu ke pasar pagi, pasar tradisional, dan pernah sih aku sebelum-sebelumnya belanja di warung, dan untuk perbedaan harganya itu cukup lumayan jauh. Terasa ya teman-teman kalau belanja di warung dan di pasar. Sekitaran aku beli 1 on itu dapatnya 1 on. Nah, itu belanja di warung, tetapi ketika di pasar untuk harga 1 on itu bisa belanja di pasar seperempat dapat ya teman-teman untuk perbedaan harga yang kurasakan. Remember, you're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah teman-teman, jika bermanfaat yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya ya. Untuk belanja mingguan hemat 100 ribuan di pasar tradisional itu memang benar-benar hemat dibanding belanja di warung. Dan setiap kebutuhan di dalam keluarga itu berbeda-beda, ada yang jumlah anggota keluarganya sedikit atau banyak. Dan menurut saranku adalah belanja mingguan hemat di pasar tradisional itu adalah salah satu tips hemat untuk kita sebagai berumah tangga. Atau mungkin ada beberapa orang yang belum punya kulkas, dan semoga aku doakan segera dipunyai kulkas, karena perbedaan belanja di warung sama di pasar tradisional itu cukup lumayan jauh berbeda untuk pengeluaran biaya keuangan, apalagi kebutuhan sehari-hari itu dikonsumsi setiap hari yang kita lakukan. Dan alangkah baiknya untuk belanja di pasar tradisional adalah solusi hemat yang bisa kita lakukan. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di ujung video, sudah selesai menyuci, sudah selesai food prep. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.